Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kawan-kawan alumni SMA 3 angkatan 89 yang saya cintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang sejuk ini ya, saya berada di Bogor ya, di rumah mertua, banyak pohon rindang, suasananya sejuk dan insya Allah di tempat Bapak Ibu sekalian pun ya dalam kondisi yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisinya, mau terang, mau hujan, mau mendung, ya itu semua adalah cuaca yang Allah berikan kepada kita dan Allah menghendaki sikap kita yang senantiasa bersyukur ya. Kita mohon kepada Allah dari lindungan hal-hal yang mencelakakan kita. Ya, untuk itu kita juga ikut berduka ya dengan saudara-saudara kita yang ada di Turki ya, kalau nggak salah di Turki dan sebagian Yunani yang terkena musibah gempa bumi ya tadi malam ya, sekitar 7 skala Richter dan menimbulkan gelombang tsunami ya, daerah Turki Izmir kalau tidak salah ya, Izmir ya, itu kira-kira 500 km dari Istanbul. Ya, sampai sekarang sih belum ada informasi ya tentang seberapa parah dan korban jiwa, tapi marilah kita doakan ya, semoga saudara-saudara kita di sana diberikan kekuatan kesabaran ya, sehingga bisa menjalani kehidupan ya, dengan bencana alam ini. Ila hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang berikutnya, tak lupa marilah kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, juga para pengikutnya yang istiqomah dalam menjalankan syariatnya. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Saya termasuk bergembira ya diundang oleh kawan-kawan alumni, yang mana biasanya para alumni berkumpul hanya untuk reunian ya, untuk kangen-kangenan ya, untuk ya selebihnya ada bisnis lah, ada hobi, komunitas dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dari alumni SMA 3 angkatan 89 ini ya, walaupun ya dari jumlahnya mungkin ratusan ya, tapi alhamdulillah ada sebagian yang mengalokasikan waktunya dari libur panjang 5 hari ini ya, kita bisa bersilaturahim dalam menuntut ilmu ya. Insya Allah kita yang sekarang ini dipertemukan dalam majelis ilmu ini ya, yang akan nanti dipertemukan juga di surga kelak. Amin ya rabbal alamin ya. Dan biasanya Pak, kalau kita kumpul nih ya, biasa kumpul, kemudian berikutnya ada kumpul-kumpul lagi ya, itu kita akan tanya tuh kalau ada yang nggak datang, ya si ini kemana ya, si si itu tuh, gitu kan, ditanyain satu persatu teman-teman yang nggak ada ya. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, yang sekarang ini kita berkumpul di dunia sesama kaum muslimin ya, sesama teman kerabat kita ini ya. Kalau nanti di surga kita nggak ketemu, ya ini di mana kalau di surga nggak ketemu kan berarti di neraka ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian bisa memberikan syafaat ya, cari-cari di
eh, neraka ya, naudzubillah min dzalik ya. Teman saya nggak ada dicari, ternyata ada di neraka. Ini sobat saya ya Allah gitu kan. Saya minta keridhaan Allah untuk ya mengangkat ya dengan syafaatnya, maka bisa berkumpul lagi. Ya, makanya ini gunanya majelis ilmu, majelis zikir yang ada di dunia ini tetap berlangsung ya, sehingga nanti di akhirat ini bisa kumpul kembali di surga. Ya, gitu ya. Harapan kita, amin ya rabbal alamin. Baik, sebagaimana saya diskusi dengan Mas Fatan ya, nggak hadir ini ya Mas Fatannya ya. Materinya apa yang cocok gitu kan. Kebanyakan ini kerja kantoran ya, atau bisnismen juga ya. Maka ini waktu-waktu sibuk nih ya. Jadi makanya saya bersyukur juga antum sekalian dalam kondisi liburan seperti ini masih sempat mengaji ya. Biasanya orang kalau kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Ahad itu dipakai untuk ya pesiar sama keluarga. Nah, terus ngajinya kapan? Menambah ilmunya kapan? Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ini ya termasuk yang sedikit daripada orang-orang yang seperti itu di Jakarta ini ya. Ya makanya materinya ya yang sangat mendukung buat profesi Bapak Ibu sekalian ini bagaimana kita mengerjakan amal-amal yang produktif. Ya, produktif itu kan artinya dengan sumber daya yang minimal akan mendapatkan hasil yang maksimal, gitu ya. Nah, izinkan saya untuk men-share, gimana nih ya, share screen ya, materinya. Nanti insya Allah akan saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian ya, lewat Mas Ari setelah selesai kita kajian. Jadi materi kita adalah amalan ringan yang berpahala besar. Ya, apa saja itu ya? Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang suka main games, ya. Main game itu kan biasanya kalau kita main katakanlah tembak-tembakan gitu ya, kita nembak musuh gitu ya. Itu kan nilainya ada ya. Setiap kita berhasil menembak itu nilainya satu gitu ya. Yang kita tembak itu biasanya siapa? Pion-pionnya atau kroco-kroconya, prajurit-prajuritnya. Tapi ketemu misalnya panglimanya gitu ya, kita tembak kena itu langsung nilai kita 20, ya kan? Tembak-tembak lagi. Nanti ketemu lagi panglima yang lain ya. Jadi kita mencari. Kadang-kadang yang prajurit itu kita biarkan saja, ya kan? Tapi daripada nganggur ya kita ambil-ambil lah gitu ya. Tapi ketika waktu kita dibatasi ya, ini kan waktunya ada nih, misalnya dalam 5 menit kalau tidak game over gitu ya. Jadi kita harus cari poin yang sebanyak-banyaknya. Maka carilah yang tadi ketika kita nembak itu ya dapat nilainya besar. Kira-kira seperti itu ya. Nah, gunanya buat apa? Bapak Ibu sekalian, kita sebagai seorang muslim memiliki keyakinan bahwa setelah kematian kita akan menjalani kehidupan. Dan kehidupan itu adalah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang kekal, kehidupan yang panjang, yang lebih mempunyai arti dibanding kehidupan di dunia ini yang singkat, ya. Dan kehidupan di dunia ini kalau orang Jawa bilang ibaratnya mampir ngombe ya. Jadi umpamanya itu cuma minum saja ya. Kalau kita perjalanan jauh ya dari gurun Sahara misalnya dari Afrika Utara itu jalan sebentar ada pohon kita berhenti kemudian kita minum, kita lanjutkan lagi sampai ke Afrika Selatan misalnya gitu kan, perjalanan yang jauh begitu. Nah, itulah kehidupan dunia dan akhirat ya. Hanya mampir ngombe saja, mampir minum saja. Nah, di kehidupan akhirat itu kita meyakini bahwa setelah nanti kita semua mati akan dibangkitkan lagi oleh Allah ya, semua akan dibangkitkan tanpa terkecuali dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dilakukan semasa di dunia ini. Dan prosesnya adalah setelah semua dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, ya, di padang mahsyar itu kemudian dihisab, ya, dihisab itu dihitung amal kebaikannya. Ya, nah itu sebelum nantinya ditimbang, ya, maka dihisab dulu, dihitung-hitung mana amalan-amalan yang bernilai. Ya. Oh ini amalan yang tidak ada dalam Islam nih bid'ah nih, ya kan?
ya, disingkirkan. Oh, ini amalan yang riya, ya, yang karena ingin ini orang, dihilangkan juga. Oh, ini amalan-amalan yang waktu sedekah menggerutu misalnya gitu kan, dibuang juga. Dan akhirnya dapatlah amal ibadah yang sudah pure ya, yang akan ditimbang itu. Tapi sebelum ditimbang, ya Allah akan kasih dulu keadilan kepada manusia yang lain. Ada nggak orang yang terzolimi oleh diri seseorang itu tadi? Kalau ada, maka pahalanya diambil. Ya, pahala orang itu. Jadi yang tadi ya, katakanlah kita punya amal ya 1 juta. Kemudian setelah seleksi lah gitu ya, setelah dilakukan quality control gitu ya terhadap amal kita itu ternyata tinggal 100.000. Nah, 100.000 itu mau kita timbang nih sebagai amal kita. Tapi rupanya Allah akan memberikan keadilan dulu terhadap orang-orang yang pernah kita zalimi. Ada nggak orang yang dizalimi nih, orang Budi Handrianto ini? Ya? Nah, kalau ada diambilin dulu itu amal-amal yang sudah mau ditimbang itu. Ya, ada orang yang dulu dizalimi, ada utang yang belum dibayar, ada macam-macam lah ya. Sehingga katakanlah tinggal 50.000. Nah, 50.000 inilah yang nanti akan ditimbang. Nah, timbangan inilah yang nanti akan membawa kita ke surga atau ke neraka. Ya, fa amman khaffat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Barang siapa yang amal kebaikannya itu berat ya dibanding dosanya tentunya ya, maka fa huwa fi 'isyatir radiyah, maka dia mendapatkan kehidupan yang penuh keridhaan, ya, artinya surga. Wa amman saqulat fa amman saqulat dulu ya, maaf. Fa amman saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Barang siapa yang amal timbangannya itu berat, maka dia akan masuk ke surga. Wa amman khaffat mawazinuhu ya, barang siapa yang timbangannya ringan fa ummuhu hawiyah, maka dia masuk ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka mahiyah, apa itu ya? Neraka hawiyah narun hamiyah, yaitu neraka api yang menyala-nyala. Nah, jadi kita perlu untuk memperberat timbangan kita karena barang siapa yang nanti timbangannya lebih berat sedikit saja ya daripada dosanya, maka akan langsung masuk surga. Ya. Nah, ini bukti dari kemaha Rahman Rahimnya Allah bahwa ya meskipun banyak dosanya, tapi kalau amalnya lebih banyak maka dia langsung masuk surga. Ya. Nah, dalilnya surat ya Al-Qari'ah ini ya. Nah, berarti kita perlu mencari amal sebanyak-banyaknya gitu kan agar timbangan kita menjadi berat. Bagaimana caranya? Ya, sementara ya kita ini di dunia ini sibuk ya, ya sibuk untuk mencari nafkah. Ya, pertama sibuk mencari nafkah Bapak Ibu sekalian tuh harus diniatkan untuk ya beribadah kepada Allah dengan menjalankan fungsi sebagai ya suami, sebagai orang tua, sebagai pemimpin keluarga yang oleh Allah dan Rasulnya diperintahkan untuk ya, bekerja dan menafkahi keluarga. Ya, jadi niatnya itu dulu. Ya, jadi sibuknya kita itu sibuk beribadah juga gitu dalam arti luas. Ya. Nah, tapi bagaimana Ustadz kita bisa mengamalkan ibadah-ibadah sebagaimana ya profesi-profesi yang lain gitu kan? Profesi Ustadz misalnya ya kalau dia nggak ngisi kan mungkin dia ya baca buku, zikir, baca Quran atau apa gitu ya, atau profesi-profesi yang mungkin tidak sesibuk kami begitu ya. Maka kerjakanlah amal dengan pahala yang besar dari waktu singkat Bapak Ibu sekalian itu ya. Jadi sehingga tidak ada alasan begitu kalau kamu kok amalnya sedikit. Saya dulu sibuk mencari nafkah ya Allah gitu kan. Ya, belum tentu nanti kalau sudah pensiun waktunya banyak ya. Orang nanti ibadahnya setelah pensiun saja. Ya, pertama belum tentu umurnya sampai pensiun. Atau sampai pensiun mati juga ada, ya kan? Tapi setelah pensiun makin sibuk juga ada. Ya. Makanya ini termasuk kita juga ya Allah berikanlah kami ya Allahumma aj'alid dunya ya lana hammiha ya Allah la taj'alid dunya ya janganlah jadikan bagi kami ya dunia yaitu duniawi ini ya
ya, hammina, cita-cita kami, ya, atau sesuatu yang menyita perhatian banyak terhadap kami. Jadi harus dibalik, ya Bapak Ibu sekalian, ya. Apa namanya? Wabtagi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, ya. Wabtagi fi ma atakallahu daral akhirah, dan raihlah, ya, raihlah kebahagiaan akhirat itu, tapi jangan lupakan kebahagiaanmu di dunia, ya. Jadi jangan kebalik, ya. Raihlah dunia tapi jangan lupakan akhirat, ya. Atau kita kan hidup harus seimbang, gitu ya. Dunia akhirat nggak begitu, Pak, ya, nggak seimbang, ya, harus lebih berat ke akhirat. Ya, tadi ayatnya bisa dilihat dalam surat Al-Qasas ayat 77. Ini termasuk ayat yang masyhur, ya, yang terkenal, yang sering dibacakan, ya. Akhirat dulu yang jadikan tujuan utama, tapi dunianya jangan dilupakan, ya. Makanya tadi, ya, kita sibuk niatkan kesibukan kita dalam bekerja itu adalah ibadah kepada Allah, sehingga kalau kita mati, termasuk mati syahid di jalan Allah ketika sedang mencari nafkah untuk keluarga kita, agar kita tidak menjadi orang yang meminta-minta, agar kita tidak menjadi orang yang meninggalkan keturunan yang lemah dan sebagainya. Makanya, ya, cari amal sebanyak-banyaknya. Ada 4 macam amal, ya. Ini tidak ada dalilnya, ya. Ini cuma logika saja, ya. Yaitu amal yang berat, ya, dengan pahala yang banyak. Ini wajar, ya. Ya, orang yang mengerjakan amal yang berat, ya, dan tentunya mendapatkan pahala yang banyak. Jadi ini wajar, ya. Kalau Anda kerja keras, Anda akan mendapatkan, ya, hasil yang baik, ya, high risk high return, gitu ya, kalau dalam bisnis. Kemudian orang yang sedikit amalnya, pahalanya juga sedikit, ya nggak? Ya ini wajar saja lah, ya. Ya, orang males-malesan beramal, ya, maka ya amalnya sedikit, gitu. Ya, atau dia mengerjakan amal-amal yang ecek-ecek, gitu kan, ya pahalanya sedikit, ya, gitu kan. Nah, yang ketiga, ini yang kita berlindung darinya, ada orang yang amalnya banyak, ya, dan berat, tapi kemudian pahalanya sedikit, ya. Ada, ya, bahkan mungkin tidak mendapat pahala sama sekali. Itu orang-orang yang ria, orang yang keliru dalam beramal, orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberian pada orang lain, orang yang menggerutu ketika beribadah dan sebagainya. Nah, yang keempat inilah yang menjadi fokus kita hari ini, yaitu bagaimana beramal sedikit dan ringan memperoleh pahala yang banyak. Ini supaya kesannya tidak menggampangkan, gitu ya. Saya menyebutnya sebagai amal produktif, ya. Amal sedikit tapi mendapatkan pahala yang banyak. Ini fokus kita yang keempat ini, Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat, ya. Ada perbuatan amal, yaitu iktikaf di Masjid Nabawi. Bapak Ibu pernah ini umroh atau haji, ya, pernah ke Masjid Nabawi, pernah nggak iktikaf 30 hari di Masjid Nabawi? Ya, saya rasa pertama mungkin belum pernah, ya, kecuali tinggal di sana, ya, penghuni sana. Tapi kita biasanya 30 hari pun hari-hari terakhir saja itu pun di Mekah, ini di Madinah nih. Ya. Sebulan lagi, ya. Kalau Bapak Ibu sekalian iktikaf di bulan Ramadan di masjidnya masing-masing, itu paling 10 hari itu paling hebat itu, ya. Ada nggak yang sebulan penuh? Nah, ini, ya, beriktikaf di Masjid Nabawi, ya, di Madinah selama 1 bulan atau 30 hari. Itu lebih baik daripada memenuhi, itu ada amalan yang lebih baik daripada itu, yaitu memenuhi kebutuhan seorang mukmin yang sedang membutuhkan, ya, sedang punya hajat, kita penuhi hajat itu, maka itu nilainya lebih besar daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan, ya. Nanti saya akan perlihatkan dalil-dalilnya, ya. Ini sekedar menggambarkan saja, ada amalan-amalan yang lebih besar dari yang disebutkan itu. Contoh, Anda umroh, ya, itu nilainya sama atau lebih tinggi, ya, yaitu sholat 2 rakaat di Masjid Kuba. Ya, ini untuk penduduk sana tentunya, ya. Kalau kita dari Indonesia, ya sholat di Kuba juga, sholat umroh juga, gitu kan. Ngapain udah jauh-jauh nggak umroh dan nggak sholat di Masjid Kuba? Biasanya kita kalau kita ke Madinah dulu, ya, nanti akan akan berhenti di Bir Ali untuk ikhram, ya.
untuk memakai pakaian ihram, nanti sebelum masuk ke kota Madinah, kita ada sholat di dua tempat itu. Biasanya sholat di Kuba, ya Masjid Kuba, masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah sebelum hijrah, dan kemudian Masjid Kiblatain, ya Rasulullah dulu pernah sholat di sini dengan dua kiblat, satu ke Mekah, satu ke Masjidil Aqsa, ya di Palestina, ya kemudian pada sholat asar itu berubah menjadi sholat menghadap ke Baitullah Ka'bah. Ya. Nah ini sholat 2 rakaat di Masjid Kuba ini sama nilainya dengan umroh, tapi kita skip aja ya karena ini buat kita tidak terlalu berarti nih. Nah ini yang ini, ya. Nah umroh itu bisa diganti atau nilai pahalanya sama dengan sholat subuh berjemaah lalu berzikir sampai syuruk, kemudian sholat 2 rakaat sholat syuruk. Ya. Jadi kalau kita sholat subuh, ya jangan beraktivitas dulu. Ya. Nah ini repotnya kalau Anda harus berangkat kerja, ya makanya cari rumahnya jangan jauh-jauh dari tempat kerja. Ya. Anda tinggal di mana? Cilengsi ya atau Cibinong. Kerjanya di Harmoni sana ya, jauh banget itu ya dari ujung ke ujung, atau dari Bogor ke Jakarta. Bahkan ada itu ya teman saya yang di Bogor itu naik bus dari Ciawi, itu ada juga yang dari Kota Bunga itu ya, di daerah Puncak, kerja di Jakarta gitu. Berangkat ya kira-kira jam 4 lah. Jam 4 ya sholat subuh di Ciawi, kemudian langsung berangkat ke Jakarta. Jadi ini nggak bisa mengamalkan ini ya, cari rumah yang dekat ya dari tempat kantor. Ada 2 alternatif ya, cari rumah yang dekat dengan kantor atau cari kantor yang dekat dengan rumah ya. Tapi dua-duanya berat itu ya, tapi ini lebih bagus lagi karena nilainya sama dengan umroh, yaitu setelah sholat subuh kita zikir ya, kita ngaji ya. Kalau sekaligus menyampaikan pengumuman ini Bapak Ibu sekalian, saya setiap subuh itu membaca kitab Ihya Ulumuddin ya, tapi karena sekarang sedang bulan Maulid saya ganti dengan kitab Syama'il Muhammadiyah ya, setiap pagi habis subuh sampai waktu syuruk ya. Nah setelah syuruk itu kita sholat 2 rakaat ya. Itu insya Allah ya, bukan insya Allah ya, ini kata Nabi pahalanya sama dengan umroh ya, bahkan haji dan umroh bersama Rasulullah. Kemudian puasa Daud. Puasa Daud itu kan berat ya, Bapak Ibu sekalian ya. Hari ini puasa, besok buka, terus besok lusa lagi itu puasa lagi ya, sepanjang tahun seperti itu. Tapi ada amal yang lain yang lebih tinggi dari puasa Daud, yaitu puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, ya, melanjutkan puasa Ramadan. Ya, kata Rasulullah ya, nanti hadisnya ada di belakang ya. Jadi ini kita lanjutkan dulu apa saja sih ya. Ini contoh-contoh saja Pak, contoh-contoh saja. Ya ini juga nih bersedekah 24 juta ya dibanding dengan meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan 20.000 dengan jatuh temponya 4 bulan ya. Bang pinjam duitnya dong 200.000, saya balikin 4 bulan lagi ya. Itu nanti ya sama dengan kalau sudah jatuh 4 temponya ya itu maka sama dengan sedekah 20 juta. Nanti saya jelaskan hadisnya ya. Sholat sunnah 1000 rakaat ya dibandingkan dengan belajar 1 bab ilmu. Ya. Amalan 23 tahun, 83 tahun ya VS amalan pada malam qadar. Ya. Jihad fisabilillah dengan menuntut ilmu ya. Jadi ini contoh-contoh saja ya, amalan-amalan yang produktif ya dibandingkan dengan amal-amal yang lain. Ya. Tapi buat kita bukan kemudian ini salah satu ditinggalkan ya. Kalau salah satu itu bisa dikerjakan ya dikerjakan juga ya. Sedekah 24 juta boleh ya. Ada kemarin tetangga saya baru sedekah 350 juta karena tanahnya laku gitu kan. Dan dia infakkan 350 juta ke masjid. Ya, itu boleh ya, minjemin uang juga boleh gitu kan, dalam arti kalau bisa dua-duanya kenapa sekali ya. Kalau antum bisa setelah Ramadan puasa 6 hari bulan Syawal dilanjutkan dengan puasa Daud, itu lebih-lebih lagi gitu ya. Ini kan judulnya yang produktif ini ya. Nah, oleh karena itu seorang muslim ya ada 2 kewajiban. Ya, yang pertama adalah mengetahui amal-amal apa saja ya yang apabila dikerjakan memberikan pahala yang besar. Ya, atau tadi amal produktif itu. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia mengatakan orang yang berilmu itu adalah orang yang amalnya sedikit, namun pahalanya banyak.
Ya. Ini seperti para sahabat itu ya. Umar bin Khattab misalnya, ketika Umar bin Khattab meninggal, ya Abdullah bin Umar mengatakan 90% dari ilmu sudah diangkat oleh Allah. Ya, jadi 90%. Nah, apakah Umar bin Khattab ilmunya sebanyak seperti sekarang ya? Rupanya kan tidak seperti itu, ya. Ya, Umar bin Khattab adalah seorang yang berilmu, ya, mungkin ilmunya tidak sebanyak ya generasi-generasi setelahnya itu, ya, tapi mungkin yang diamalkannya itu banyak, ya, dari ilmu yang dia miliki. Jadi secara total mungkin tidak banyak dibanding orang-orang sekarang, tapi karena keikhlasan dan diamalkannya semua ilmu itu, maka pahalanya menjadi lebih banyak. Kemudian ada perkataan ulama, ya, umurku adalah adanya tambahan pahala dariku. Jadi umur kita misalnya 60 tahun, sebetulnya ya menurut ulama ini umur kita tidak 60 tahun karena ada pahala tambahan. Ya, bahkan mungkin orang telah menganggapku mati, tapi sesungguhnya aku hidup karena pahala di setiap hari tetap mengalir untukku. Ya, jadi ada orang yang umurnya masih ribuan tahun, ya, seperti Imam Bukhari yang kitab yang di ya karangnya Sahih Bukhari itu masih kita baca. Ya, kemudian ada tadi ya kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i yang sampai sekarang masih dipakai. Padahal itu sudah ya 1.500 tahun lebih gitu, ya. Yang lalu ya, berarti umurnya ada dan terus akan dibaca. Itulah umurnya mereka karena pahalanya terus mengalir. Nah, ini ya kita akan lihat ini juga sebetulnya masih contoh ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau mau dibuka bisa membuka kitabnya Ibnu Qayyim misalnya Zadul Ma'ad ya, atau kitab-kitab yang lain ya tentang amal-amal jariah atau sedekah atau perbuatan-perbuatan yang mengalir pahalanya atau amalan-amalan sunnah yang lain gitu ya. Ini banyak bukunya ya. Maka di forum yang singkat ini ya hanya kita berikan beberapa contoh saja. Nah, untuk menyingkat waktu juga Arabnya ya saya tidak masukkan ya supaya cepat saja. Jadi di antaranya seperti ini ya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan sholat di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, lebih baik 1000 kali daripada ya lebih baik bentar ya. Sholat di masjidku atau sholat di Masjid Nabawi ya di Madinah lebih baik 1000 kali daripada ini diulang ya, lebih baik 1000 kali ya daripada sholat di masjid lain ya. Jadi kalau masjid saya namanya masjid di kompleks saya namanya Masjid Al Muhajirin ya, itu sholat 1000 rakaat di situ atau 1000 kali sholat di situ baru menyamai 1 rakaat ya sholat di Masjid Nabawi ya. Ini keistimewaan dari tempat tadi ya. Ya, ada tempat, ada waktu, ada momen-momen tertentu ya, itu yang membuat ya kalau kita tadi di awal saya katakan main games ya, game itu akan muncul panglimanya mereka ya atau pemimpin mereka yang kalau kita tembak nilainya langsung 100 daripada nembakin pion-pion tadi yang nilainya 1 ya kan. Nah, sholat pun demikian ya, sholat di Masjid Nabawi diberikan keistimewaan 1000 kali ya lebih baik daripada sholat di masjid yang lain di muka bumi kecuali masjid ya Masjidil Haram atau Mekah ya. Maaf Baitullah di Ka'bah ya. Di Mekah ya. Itu yang paling tinggi yaitu 100.000 lebih baik daripada sholat di masjid lain ya. Makanya Bapak Ibu kalau umroh ya sebetulnya ya di Madinah itu sebentar saja ya. Sholat di Masjid Nabawi sehari ya, sehari lagi kemudian ya lihat-lihat situs-situs yang bersejarah di sekitar Madinah ya. Nah, setelah itu kembali ke ya atau pergi ke Masjidil Haram di Mekah karena sholat di situ lebih banyak pahalanya ya. Tidak perlu menunggu itu ya, kalau apalagi haji itu ya 7 hari di situ ada ya, memang ada arba'in ya, sholat 40 kali ya di Masjid Nabawi itu juga ada kemuliaan ya.
Tapi karena waktu kita terbatas dan pahalanya lebih banyak di Masjidil Haram, ya mendingan cepat-cepat berangkat ke Mekah gitu ya. Nah, ini juga di antara yang akan ditemui seorang mukmin dari amalnya dan kebaikannya sepeninggalnya, artinya setelah dia meninggal dia akan ketemu nih amal-amal ini meskipun dia sudah menjadi ya mayit atau jenazah ini ya. Yaitu apa? Ilmu yang diajarkan dan disebarluaskan ya. Jadi kalau Anda punya ilmu, ya kasih ke orang lain ya, minimal ke anak ya, minimal ke teman. Itu nggak boleh gini-gini loh. Ah, masa sih? Iya nih, saya kemarin baru ngaji nih ya, disampaikan, kemudian diamalkan oleh orang itu, ya. Kemudian disebarluaskan lagi oleh orang itu. Maka setiap orang yang mendapatkan pahala karena perbuatan itu akibat dari atau wasilah dari Anda, perantara dari Anda, maka Anda pun akan mendapatkan pahalanya di situ ya. Itulah gunanya ilmu itu ya, seseorang mengetahui. Kemudian anak sekolah yang ditinggalkan. Jadi kalau Bapak Ibu ya, saya yakin ini diantaranya banyaklah yang punya anak ya, didiklah anak-anak kita ya, cucu-cucu kita ini sudah wayahnya cucu ya kalau umur 50 gini ya, angkatan 89 kan tahun ini kalau nggak salah umurnya pada 50 tahun ya, ada yang 49 juga sih. Ya. Nah, itu didiklah anak atau cucu lah kalau anak sudah pada gede ya. Itu untuk senantiasa mendoakan kita apabila kita nanti sudah meninggal dan itu akan nyampe akan terus ya. Kemudian Al-Qur'an yang diwariskan ya. Ini biasanya kalau kita haji atau umroh ya di Masjidil Haram itu ada orang yang jualan Al-Qur'an ya atau di Masjid Nabawi itu ya. Kita beli kemudian ya bukan untuk kita baca, kita taruh di sana ya untuk kita wakafkan di masjid tersebut. Ya, dan setiap yang dibaca Al-Qur'an itu, Al-Qur'an yang kita wakafkan itu ya, maka pahala orang itu pun mengalir kepada kita. Ya, jadi kalau ada masjid baru ya, bilang, "Pak, Al-Qur'annya saya yang nyumbang ya." Ya gitu. Karena nanti yang baca adalah pahalanya itu lari atau nyampe ke kita juga. Ya. Masjid yang dibangun ya, setiap orang yang sholat di situ, maka pahalanya tetap akan mengalir kepada kita. Rumah yang dia bangun dan dia gunakan untuk fisabilillah. Jadi tidak cuma masjid Bapak Ibu sekalian ya, mungkin rumah singgah atau mungkin rumah untuk sekretariat ormas Islam ya, lembaga dakwah gitu ya. Itu pahala sepanjang dipakai untuk fisabilillah, untuk dakwah, untuk pengajian dan sebagainya, ya maka itu tetap ya pahalanya mengalir ke kita. Ya, misalnya ibu-ibu majelis taklim ya punya rumah sendiri karena kalau di masjid kadang-kadang kalau sedang halangan ya tidak bisa ngaji di masjid. Sudah kita punya ruangan sendiri nih majelis taklim. Nah, siapa punya siapa nih? Oh, wakaf dari Pak ini ya, misalnya gitu ya. Nah, itu pahalanya tetap mengalir. Sungai atau mata air yang dia gali ya. Jadi untuk kepentingan umat ya. Kalau zaman sekarang ya Anda bikin keran di luar ya, pumpnya itu Anda share ke tukang bakso atau apa yang lewat silahkan ambil gratis gitu ya. Itu bisa ya. Kalau sekarang sudah tidak zaman ya, gali sumur malah dilarang itu sama pemerintahan kalau di Jakarta itu. Dan sedekah yang diinfakkan di harta kejayaannya di masa hidup ya dan masa sehatnya dia, itu semua nanti akan menyusul ya, akan menemui kita ketika kita sudah meninggal. Apalagi Bapak Ibu sekalian? Maaf, kok nggak bisa? Nggak bisa. Ini. Barang siapa, barang siapa yang sholat isya berjamaah, ya, maka seolah-olah mengerjakan sholat setengah malam. Dan barang siapa yang sholat berjamaah subuh, maka dia seolah-olah mengerjakan sholat semalam suntuk. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian pernah nggak sholat sunnah ya dari jam 8 sampai jam 12 malam gitu kan? Saya yakin nggak pernah itu. Nah, itu bisa diganti Bapak Ibu sekalian dengan sholat isya berjamaah ya. Kalau kita tahu pahalanya ini, aduh pulang kantor ngantuk gitu kan, pengennya langsung tidur gitu kan. Nanti deh sholat isyanya jam 11 gitu kan. Jangan Pak ya. Paksakan untuk datang ke masjid gitu kan, ya meskipun kita capek atau kalau misalnya Bapak masih di jalan ya, usahakan untuk berhenti. Ya, karena apa? Ini sholat isya berjamaah ini nilainya sama dengan kita sholat sunnah setengah malam gitu kan.
Dan subuh juga ini dorongan atau motivasi Rasulullah ya agar kita sholat subuh berjamaah di masjid. Ya, itu bukan kalau tadi Isya kan separuh ya, separuh malam ya. Kalau subuh ini sepanjang malam. Dari habis Isya sampai masuk waktu subuh orang itu sholat terus itu. Nah, itu sama dengan kita sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian mengeluarkan biaya untuk keperluan haji ya lebih baik daripada jihad fisabilillah ya 1 dirham menjadi 700 kali lipat. Ini dorongan Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kalau sudah dibuka hajinya ya oleh Pemerintah Saudi ya cepat-cepat daftar ya. Pak nunggunya lama. Ya daftar yang jangan yang reguler lah ya, yang plus gitu ya. Itu nggak usah nunggu ya. Meskipun ya paling murah itu 100 juta itu ya kalau nggak salah ya. Ada sebetulnya 75 juta. Nah, kemudian barang siapa puasa tadi ya, yang hadis yang di awal itu, barang siapa puasa bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, akan seperti berpuasa sepanjang tahun. Sementara kalau puasa Daud, ya hanya separuh kan, karena hari ini puasa, besok tidak, hari ini puasa, besok tidak. Jadi selang-seling gitu, kalau puasa Daud itu. Nah, puasa Ramadan ditambah dengan Syawal ini sama dengan puasa sepanjang tahun, 365 hari. Ya, atau 354 hari ya menurut kalender Hijriah. Ya, jadi ini jangan ditinggalkan Bapak Ibu sekalian ketika kita sedang euforia hari Lebaran ya. Ya, kalau di Jawa Tengah biasanya Pak ya hari pertama Lebaran ya karena kan haram untuk berpuasa. Hari kedua kita puasa Pak, puasa Syawal ya 6 hari. Hari ke-7 itu ada Lebaran lagi namanya Lebaran ya Syawal atau Lebaran kalau di daerah saya di Pekalongan itu ya itu Lebaran ketupat itu kupat ya. Nah, ini ya sesuatu yang paling gampang ya, mungkin Bapak Ibu sekalian sambil nyupirnya, setiap tasbih yang mengucapkan subhanallah adalah sedekah. Ya, tahmid atau membaca alhamdulillah sedekah. Tahlil itu juga sedekah. Allahu akbar juga sedekah. Amar ma'ruf menyuruh orang ya untuk berbuat baik itu adalah sedekah. Mencegah kemungkaran ya. Jangan gitu dong, itu kan nggak baik itu ya. Larang sama agama itu. Nah, orang yang kita cegah seperti itu dia melakukan atau akhirnya tidak jadi melakukan karena larangan kita tetap dapat pahala mencegah kemungkaran. Ya, yaitu sedekah. Kemudian setiap anggota tubuh kalian ini ya sedekah. Mendamaikan dua orang yang bertikai adalah sedekah. Menolong orang yang menaikkan barang ya di atas kendaraannya adalah sedekah. Ya, kita lihat di pasar misalnya ada orang mau naikin barang ke becak ya, berat gitu kan. Kita berhenti sebentar, kita bantu untuk menaikkan. Itu sedekah, Pak. Ya, jadi jangan merasa bahwa saya nggak punya uang untuk sedekah. Ya, sedekah itu monopoli orang kaya. Tidak, ini sih kata Nabi, ini semuanya ini sedekah. Ya, kemudian kalimat yang baik ya kita kalau ngomong itu enak orang dengarnya ini waduh kalau Pak Ari ngomong enak dah ya nah ini sedekah Pak sebetulnya Pak kalau kita mengetahui bahwa kata Nabi ini sedekah maka kita akan setiap saat bertutur kata yang baik ya. Setiap langkah yang kalian tempuh untuk sholat adalah sedekah ya makanya jangan beralasan rumah jauh itu lebih bagus karena apa semakin banyak langkah kita semakin banyak sedekah kita. Menghilangkan duri di jalan adalah sedekah. Ya, jadi kalau sekarang sudah nggak ada duri ya, paku Pak, ya, paku-paku yang ditebarkan maupun yang jatuh sendiri ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu ya, kita mengambilnya itu adalah sedekah. Ya, Anda kalau ingin sedekah nggak punya duit gimana ya? Saya punya magnet ini ya, kasih kayu atau bambu ya, kemudian kita jalan-jalan aja sudah ngambilin paku ya dari magnet itu dengan magnet itu. Nah, ini yang paling gampang ya. Tabas sama ila khoka sodako ya. Tersenyum kepada saudaramu itu termasuk sedekah. Ya, luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Ini banyak ini ya yang kita mudah sekali jangan beralasan kita tidak sempat karena itu bisa kita lakukan kapan saja. Ya, barang siapa yang mandi setelah sholat mandi Jumat ya, mandi Jumat itu mandi dengan cara mengguyur semuanya seperti kita mandi janabah, mandi wajib ya. Jadi keramas semua kan biasanya ya ada orang terutama ibu-ibu kalau mandi itu kepalanya nggak dibanjur gitu kan. Nah, itu bukan mandi janabah ya.
kita mandi Jumat, ya, terutama laki-laki nih ya, dengan mandi wajib tadi ya, niatnya mandi Jumat, kemudian pergi ke masjid dengan lebih awal berjalan kaki, ya, tidak memakai kendaraan, duduk dekat imam dan mendengarkan khotbah dan tidak berbicara pada setiap langkahnya, ya, kecuali berzikir, maka dia memperoleh pahala 1 tahun puasa dan sholat ya. Luar biasa ini Pak ya. Ya, ini istilahnya kalau game ini nemu sesuatu yang dedengkotnya yang kita tembak jebret ya. 1 juta ini nilainya ya. Gitu. Kemudian dari Abu Dzar Rasul berkata setiap ruas tulang kalian wajib disedekati, sedekahi ya. Ini kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang lain itu jumlah ruas tulang kita itu ada 360 tulang. Ruas ya. Setiap tasbih, tahmid, tahlil dan takbir bernilai sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar bernilai sedekah. Ini sudah dijelaskan tadi ya, tapi ada tambahan begini. Dan semua kewajiban sedekah itu bisa ditutup dengan 2 rakaat salat duha ya. Maka manfaatkan waktu ya Bapak Ibu, kalau break misalnya ya, kita kerja dari jam 7:30 atau jam 7, jam 10 istirahat ya, gunakan untuk salat duha ya. Alhamdulillah ya anak-anak kita kalau di sekolah sudah ada tuh ya salat salat duha bareng-bareng. Kemudian hadis yang lain, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian tetap duduk di masjid sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia mendapat pahala haji dan umroh. Ya, sempurna. Jadi tidak ada mirip gitu, enggak ya sama lah gitu, sama sempurnanya begitu. Tapi seberapa banyak orang yang melakukan hal ini ya? Makanya saya tawarkan ya tadi ya. Silakan Bapak Ibu sekalian buka IG live saya ya. Saya namanya Budi Handrianto, bisa dicek ya. Budi Handrianto di IG live saya setiap pagi habis subuh mungkin 5:50 lah ya sampai waktu syuruk ini sekarang 5:26. Ya, kalau untuk daerah Jakarta dan sekitarnya itu 5:26 ya. Sebentar saja mungkin 35 menit lah kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin atau sekarang ini sedang membahas tentang sosok pribadi Rasulullah ya dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Sholat subuh 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian punya rumah di Pondok Indah saja ya mungkin sudah bangga luar biasa kita 1000 meter gitu kan, punya rumah di Beverly Hills misalnya ya. Di LA sana itu sudah bangga ya. Ini semua Bapak Ibu sekalian, seluruh bumi ini ya milik kita ya. Itu masih kalah gitu nilai kebaikannya daripada sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya, jadi sholat sunnah qobliyah subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya, bukan sama ya, lebih baik. Nah, kalau sholat sunnahnya lebih baik saja, apalagi sholat subuhnya begitu kira-kira. Nah, ini ada hadis yang lain ya. Juwariyah binti Al-Haris ini seorang istri di antara istri Rasulullah ya, Ummul Mukminin, dia berkata, Nabi SAW keluar dari rumahku di pagi hari, kemudian aku sedang sibuk dengan melakukan sholat subuh. Jadi Rasulullah ke masjid, ya, Juwairiyah sholat di rumah. Dia kembali di pagi hari dan menemukan saya sedang duduk di tempatku semula. Lalu Rasulullah bersabda, apakah engkau masih dalam posisi yang sama ketika aku meninggalkan engkau? Ya, aku mengiyakan. Ya, jadi Rasulullah waktu pergi Juwairiyah sedang duduk, waktu pulang Juwairiyah masih duduk. Ya. Kemudian Juwairiyah ini berzikir gitu kan, kemudian diajarkan oleh Rasulullah. Ya, saya mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali. Ya, setelah saya tinggalkan ini kan nilainya ini lebih baik. Ya. Jika ditimbang terhadap semua yang engkau baca dari pagi, ya, niscaya akan lebih baik, ya, lebih berat. Apa itu kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Ya, ini silakan dihafal ya, dibaca pagi hari. Ini dibaca cukup sebentar saja ya. Itu sama dengan orang yang tadi, sama dengan istri Rasulullah yang tadi membaca berbagai macam zikir ya, yang panjang, yang lama gitu kan. Ini cukup Anda baca ini saja berangkat kantor gitu kan ya. Jadi kalau tidak dapat tadi misalnya tidak bisa saya sholat duduk sampai syuruk yang mendapatkan pahala umroh, ya sudah ini yang dikejar gitu kan.
Barang siapa yang puasa 3 hari setiap bulan, maka sama dengan puasa setahun. Ya, dalam Islam ada syariat puasa putih, ya, atau ayamal bid, ya, 3 hari di tengah bulan, atau atau puasa Senin Kemis, ya. Yang jelas 3 hari saja, ya, 3 hari. Mau Senin Kemis boleh, mau ayamal bid boleh, atau Daud juga boleh, gitu kan? Itu 3 hari kan. Kalau dalam Al-Quran disebut setiap kebaikan dilipat gandakan 10. Ya, barang siapa membawa amal yang baik, maka pahalanya 10 kali lipat. Dalam surat Al-An'am, ya, man ja'a bil hasanati falahu asru amsaliha. Barang siapa yang amal kebaikan itu, setiap kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah, 3 kali 10 kan 30, sampai dengan sebulan. Kalau setiap bulan dia melakukan, berarti 1 tahun. Ya, begitulah kira-kira, ya. Barang siapa yang memberikan puasa, ini terkenal, ya, kalau sudah puasa, ini hadis ini biasanya sering muncul ini, ya. Barang siapa memberikan makanan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Ya, jadi kita memberi makan orang yang berpuasa, ya, itu sama dengan kita sendiri puasa, terus mendapatkan pahala puasa orang-orang yang kita kasih makan itu. Ya, 10 orang yang kita nafkahi, kita berikan buka puasa, ya 10 pahala puasa itu nempel ke kita semua, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau bulan Ramadan di Mekah, ya, atau di Masjid Nabawi, ya, di Arab sana lah, itu sudah jamak, gitu, ya. Orang-orang kaya memberikan makanan bagi orang-orang yang berpuasa, buka puasa. Itu sampai ada marketingnya, Bapak Ibu sekalian. Ada marketingnya itu, yaitu kita itu ditarik-tarik itu sama orang-orang itu. Pak, ikut kami saja, ikut kami. Jadi ada orang yang tugasnya adalah membawa kita untuk duduk di lapaknya dia lah gampangnya, ya. Lapaknya itu bukan lapak jualan, tapi lapak makan-makannya yang disediakan oleh orang-orang kaya di sana. Karena mereka tahu pahala puasanya, pahala memberikan buka orang berpuasa ini nilainya sama dengan berpuasa sendiri. Nah, ini 2 kalimat yang ringan dan mudah, ya. Ini silahkan dipraktekkan karena memang kalimat ini ringan, mudah, gitu kan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim. Ini kalimat yang mudah keluar dari mulut kita, ya. Tapi kalau ditimbang nanti di akhirat itu langsung blek, timbangnya berat. Ya, kayak kita lah, ya. Ada orang kecil tapi tulangnya gede, dagingnya berat, gitu kan, ya. Jadi timbangannya berat, gitu. Nah, ini kalimatnya mudah, ya. Kalau kita sering tahlil, ini kalimat ini kan diulang-ulang, ya. Subhanallah bi subhanallahil azim. Orang mukmin yang berbaur di tengah manusia dan dia bersabar terhadap sikap buruk atau gangguan manusia adalah lebih baik daripada mukmin yang tidak berbaur dengan manusia dan tidak sabar terhadap sikap buruk mereka. Jadi kita mendapati masyarakat yang tukang maksiat, yang buruk, yang sering mengganggu kita beribadah. Ya, seperti kita sedang mencintai Rasulullah diganggu dengan orang-orang yang menjelek-jelekkan Nabi kita. Nah, itu kita jangan lari, ya, jangan kemudian kita menyendiri di hutan. Itu namanya uzlah, tidak mau berbaur. Ya, atau orang yang ada tidak bersabar dengan sikap buruk mereka, tidak didakwai, tidak dijelaskan. Nah, ini yang lebih baik adalah kemudian berbaur dan bersabar. Nah, ini luar biasa nih Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau menurut saya ini termasuk ini nilainya kalau di games ini dapat panglimanya ini, ya. Barang siapa yang memintakan ampunan kepada orang mukmin, ya, maupun mukminah akan ditulis sejumlah dari mukmin mukminat yang dia doakan. Ya, jadi kalau ya Allah doa berilah kesehatan, keberkahan bagi teman-teman alumni SMA 3 angkatan 89. Nah, itu nanti kebaikannya akan dicatat sebanyak alumni itu. Ya, apalagi ya kalau kita berdoa di hari Jumat itu, ya, Allahumma gfir, ya Allah ampunilah lil muslimin wal muslimat, orang mukmin dan orang muslim dan muslimat, wal mukminina wal mukminat, orang yang mukmin dan mukminat, al ahya'i minhum, yang masih hidup, wal amwat, dan orang yang sudah mati. Coba orang muslim yang hidup dan mati itu jumlahnya berapa itu, Pak? Yang sekarang hidup saja jumlahnya berapa? 5 miliar ya atau 4 miliar ya? Oh, maaf, 2 miliar, ya. 2 miliar.
jumlah orang Islam di dunia ini 2 miliar. Ya, ada 7 miliar atau sekarang mungkin hampir 8 miliar ya manusia di muka bumi sekarang ini. Ya, orang Islamnya sendiri 2 miliar. Ya, itu kalau kita doakan, ya pahalanya itu 2 miliar dicatat sebagai kebaikan. Ya, itu yang masih hidup, yang sudah mati berapa banyak lagi. Ya, makanya kalau kita Jumatan jangan ngantuk ya, ketika imam mendoakan orang-orang Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, itu kita merupakan bagian dari orang yang mengaminkan. Ya. Sesungguhnya bila aku berjalan dengan saudaraku muslim, ya, untuk memenuhi satu hajatnya, lebih aku cintai daripada saya iktikaf di masjidku selama 1 bulan. Ya, jadi yang tadi di awal saya sampaikan, ya, ada teman butuh, ya bang, tolong dong bang, anak saya mau masuk kuliah ini, uang saya kurang 5 juta lagi, bisa dibantu nggak bang? Ya. Nah, ketika ada teman yang punya hajat, kita penuhi hajat itu pahala kita itu sama dengan kita beriktikaf, bahkan bukan sama dengan ya, kata Rasulullah, lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjidnya selama 1 bulan. Itu yang tadi saya sampaikan. Mungkin nggak sih kita ini ya, apalagi orang kantoran seperti kita, pensiunan aja kadang-kadang nggak mungkin Pak, iktikaf ya di masjid. Iktikaf itu kan artinya nggak keluar-keluar, tinggal di situ ya. Keluar itu paling untuk buang hajat, makan, habis itu masuk lagi. Ya, itu kita kalau Ramadan saja 10 hari nggak kuat, ya, apalagi 30 hari. Nah, ini ada amalan yang lebih baik dari itu, yaitu memenuhi kebutuhan saudaranya. Aku membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya, kalimat thayyibah itu ya, bacaan itu lebih aku sukai daripada mendapat kekayaan sebanyak apa yang di bawah sinar matahari. Subhanallah ya, ini hadis sahih riwayat Muslim. Apa yang ada di bawah sinar matahari itu enggak cuman bumi, Pak, ya, tapi ada planet-planet yang manusia sekarang sedang mempelajari Mars itu bisa nggak ditinggali atau tidak ya. Katakanlah nanti bisa ditinggali, itu nanti masih kurang itu ya. Kalau mau ditimbang, mau dikasih ke kita semua dengan bacaan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Barang siapa membaca ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Biasanya ada apa namanya? Wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu gitu ya. Nah, ini yang aslinya tidak ada ya. Adanya langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Setiap hari 100 kali, maka baginya pahala seperti memerdekakan 10 budak sahaya. Yang tertulis baginya 100 kebaikan dan dihapuskan 100 dosa dan menjadi perlindungan baginya sepanjang hari hingga sore. Ya, tidak ada seorang pun yang lebih utama zikirnya daripada yang berbuat seperti itu atau yang lebih banyak daripada itu. Jadi didawamkan Pak ya setelah sholat ini ya, setelah sholat biasanya ya. Dalam tafsir hadis ini kalau tidak salah Imam Ibnu Hajar Asqalani, ini kan kalau 100 membebaskan 100 budak ya Pak ya, 10 budak ya. Kalau membaca 10 bisa Pak membebaskan 1 budak gitu ya. Jadi kalau kita sibuk ya, kalau terutama yang pagi itu kan mau berangkat kantor, ya sudah 10 saja itu sama dengan kita membaca membebaskan 1 budak sahaya. Barang siapa memberi tempo, nah ini yang tadi saya sampaikan di awal ya, barang siapa memberi tempo kepada seseorang belum membayar utang sehingga setiap hari maka setiap hari dia memiliki sedekah sampai utang itu jatuh tempo. Ya, jadi kalau tadi saya sebutkan, Anda ngutangin orang 20, maaf berapa tadi? Kita ngutangin orang 200.000, ya, dengan jatuh tempo 4 bulan. Ya. Kemudian 4 bulan ini dia tidak, ini pada waktu 4 bulan pertama, ya karena belum jatuh tempo, kan dia memang belum bayar ya, dia belum ada kesulitan karena memang belum jatuh tempo. Nah setelah 4 bulan, kemudian mungkin nggak 4 bulan lah ya, kapan ya, misalnya Pak Budi pinjam uang ya, berapa, 200.000, kapan mau dikembalikan? Minggu depan ya, minggu depan, hari Sabtu minggu depan. Nah, kemudian Sabtu minggu depan orangnya nggak bisa mengembalikan, ya. Nah, maka saya memberikan keringanan, Pak.
ya, saya kasih keringanan Anda 4 bulan. Ya kan? 4 bulan itu berapa? 120 hari. Ya. Nah, setiap harinya sejak dia tidak dia jatuh tempo sampai saya berikan ke batas waktu yang baru yaitu 4 bulan, ya. Berapa itu Pak? 120 hari ya kali 200.000, 12 juta. Begitu, ya. Benar ya? 120 kali 24 juta, ya 24 juta. Tadi ya, di awal kan saya membandingkan orang sedekah 24 juta bisa diganti atau nilainya sama dengan kita ngutangin seseorang, kemudian ketika dia tidak bisa membayar, kita undurkan ya atau belum bisa membayar, kita undurkan selama 4 bulan. Nah, ini 4 bulan ini kan contoh saja ya. Semakin Bapak semakin mau banyak sedekahnya boleh 5 bulan misalnya atau 1 tahun. Nah, itu banyak ininya Pak ya. Sampai dia bayar ya. Kalau dia belum bayar itu kita masih sedekah terus Pak. Ya. Dan kemudian saya lanjutkan. Jika jatuh tempo dan orang itu belum mampu membayar, jadi setelah saya longgarkan 4 bulan 120 hari, dia juga belum bisa bayar ya. Kemudian kita longgarkan lagi Pak, 120 hari lagi, ya 4 bulan lagi deh. Kamu cari dulu usaha gitu kan. Maka setiap harinya bersedekah 2 kali lipat dari harta yang dipinjamkan, ya. Jadi kalau tadi kita sedekah 24 juta itu kemudian kita longgarkan lagi 4 bulan lagi itu kita sedekah 48 juta. Nah, kira-kira contohnya seperti itu ya menurut hadis lewat Hakim. Kemudian barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, nah ini kita sudah sering ya, maka malaikat meletakkan sayap mereka sebagai bentuk keridhaan. Ini keunggulan orang yang mencari ilmu. Kemudian Rasulullah berwasiat kepada Abu Dzar, ya wahai Abu Dzar, sungguh engkau berangkat pagi-pagi untuk belajar 1 ayat dari kitabullah, itu lebih baik bagimu daripada engkau sholat sunnah 100 rakaat. Ya. Jadi 1 ayat, ya kita belajar alif lam mim artinya apa gitu ya. Itu sama dengan kita sholat 100 rakaat sholat sunnah tapi Pak ya. Dan engkau berangkat pagi hari untuk belajar 1 bab ilmu, tadi sudah disebutkan di depan ya, dan kemudian ini belajar saja nih Pak, belajar saja ilmu, baik diamalkan maupun tidak, maka kamu lebih baik daripada mengerjakan sholat 1.000 rakaat. Ya. Ada yang pernah sholat 1.000 rakaat, ya, kita sholat tarawih 23 rakaat aja kita ya kaki kita bengkak-bengkak kan, padahal cuma sebulan ya, 30 kali 20 aja belum sampai 1.000 Pak 1 bulan itu ya. Nah, ini kita belajar 1 bab ilmu. Nah, hari ini kita belajar 1 bab ilmu tentang amal-amal yang produktif. Apalagi, ya itu aja sudah sama dengan kita sholat 1.000 rakaat. Apalagi nanti diamalkan. Sesungguhnya seorang mukmin bertemu dengan mukmin yang lain, ya, kemudian saling ridho, bersalaman, maka dosanya berguguran. Ya. Nah, ini juga ya, barang siapa yang mengikuti jenazah, ya, dan sholat di atasnya, maksudnya kita mensolatkan ya jenazah saudara kita, baginya 1 qirot ya, dan baginya sampai kita mengantar sampai kuburan ya, sampai dimakamkan, maka pahalanya 2 qirot. Ya. Ketika ditanya apa itu 2 qirot, qirot itu apa sih istilahnya gitu ya? Kata Rasulullah seperti 2 gunung yang besar pahalanya ya, subhanallah ya. Kemudian nah, ini sudah sering ya, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri 27 derajat. Jadi kalau kita punya waktu, ayo Pak, panggil teman-temannya, ayo Pak, sholat dulu Pak. Ya, saya ada kantor yang musholanya kecil, bukan mushola sebetulnya, ruangan kosong itu ya dipakai gitu kan, biasanya buat 1 orang itu, atau orang sholat di mejanya masing-masing. Ya, kita panggilin, ayo sholat bareng di sini. Ya. Lumayan berdua saja pahalanya sudah 27 derajat. Ya, nah ini yang tadi ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, jadi malam kemuliaan itu, malam Qadar yang adanya di bulan Ramadan, di akhir Ramadan, di malam-malam ganjil itu, ya, maka beribadah pada malam itu nilainya lebih baik, bukan sama ya, lebih baik daripada 1000 bulan.
Ya, tadi saya hitung ya 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Jadi orang hanya beribadah semalam saja ya, itu nilai pahalanya sama dengan dia beribadah 83 tahun 4 bulan. Ya, ini di awal sudah saya jelaskan, bukan kemudian setelah itu dia tidak beribadah, ya kan saya sudah beribadah 83 tahun, bukan seperti itu. Seperti orang umroh, saya kan sholat di Masjidil Haram nilainya 100.000, maka di sini nggak usah sholat ya. Ini bukan menggugurkan kewajiban, tapi tetap itu merupakan nilai pahala, ya, bukan kewajibannya. Nah, umroh di bulan Ramadan sama dengan haji dan umroh bersamaku. Ini maaf nih, haji dan umroh bersamaku ya, bukan haji atau haji. Nah, terus ini lagi-lagi Pak masih banyak ya, silakan dibaca lagi, hanya ada contoh ya, dan silakan nanti diamalkan, nanti slide-nya saya bagikan. Tapi yang penting lagi Pak, setelah kita nomor 1 mengetahui tentang amal-amal yang pahalanya besar ya, amal-amal yang produktif, kita harus tahu ya, jangan sampai amal yang sudah kita berikan itu rusak ya, gara-gara beberapa hal yang akan kita sebutkan. Makanya selain kita wajib mengetahui amalan-amalan mana yang pahalanya besar, juga kita wajib mengetahui dan berhati-hati dengan perbuatan yang dapat merusak pahala yang telah diraih. Ya, ini dalam surat Al-Kahfi ya, setiap Jumat kita baca ya. Wah, ini saya bacakan di bawah saja. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ya, jadi amal perbuatan orang-orang itu bisa saja hapus, Pak, ya, misalnya dengan kekufuran ya, dengan syirik ya. Hapus dan kami tidak akan menilai ya, amal mereka nggak akan ditimbang ya, pada hari kiamat itu. Ya tadi yang di awal saya sampaikan, amal-amal itu dikumpulkan dulu, mana yang dia tidak sesuai dengan kriteria yang Allah berikan, maka dia tertolak ya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahum haba'an mansura. Ya, dalam surat Al-Furqan ini, yang di bawah ini ya. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. Jadi nanti orang-orang kafir, orang-orang yang beramal tidak ikhlas, orang-orang yang beramal karena riya, ya, mereka membawa amalnya itu di hadapan Allah. Ya Allah, ini amal-amal kami selama kami dulu di dunia. Ya, lalu kami jadikan amal ini waja'alnahu haba'an mansura. Maka kami jadikan amal mereka ini debu yang bertembangan. Ya, istilah orang Jawa itu muspro, ya, apa muspro itu apa? Sia-sia belaka, ya. Tidak dihitung, tidak ditimbang. Kemudian ini ya tentang syirik ya, jika mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah semua amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Ya, juga dalam surat Az-Zumar, niscaya akan hapus amalmu dan tentu akan termasuk orang yang rugi, ya, orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dalam sebuah hadis ya dikatakan ya, aku benar-benar melihat di antara umatku pada hari kiamat nanti ada yang datang dengan membawa kebaikan yang banyak sebesar gunung. Ya, ini gunung Tihamah yang putih ya, gunung besar. Lalu Allah menjadikannya seperti kapas berterbangan. Sauban berkata, "Ya Rasulullah, jelaskan kepada kami siapa mereka itu agar kami tidak seperti mereka, sementara kami tidak mengetahui." Beliau bersabda, mereka adalah saudara-saudara kalian dan sebangsa dengan kalian. Mereka juga bangun malam seperti kalian, tapi apabila mendapat kesempatan untuk berbuat dosa, mereka melakukannya. Ya, jadi ini semacam orang-orang yang munafik. Ya. Orangnya rajin beribadah, tapi ketika ada kesempatan korupsi, dia korupsi. Ketika ada kesempatan selingkuh, dia selingkuh. Nah, gitu ya. Nah, orang yang baik itu ya, orang yang pahalanya tidak akan dijadikan kapas berterbangan oleh Allah itu dia konsisten ya. Begitu ada amal dia kerjakan, ada godaan ya dia tahan dengan godaan itu. Ya. Nah, apa sebetulnya yang menyebabkan beberapa hal yang bisa menyebabkan amal-amalan kita itu hancur ya. Jadi yang sudah kita kumpulkan tadi yang mau kita timbang yang seharusnya berat tapi bisa muspro, bisa hancur, bisa menjadi debu yang diterbangkan angin itu dengan perbuatan-perbuatan berikut ini. Yang pertama syirik ya. Kita sudah jelas ya, orang yang syirik ya, makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian ya, jangan sampai kita ya, terbersit ya, ada Tuhan, ada tempat bersandar selain Allah ya, Allahus Somad ya, Allah yang tempat kita bersandar. Jika kita mendustakan ayat kami ya, maka gugurlah amal-amal mereka.
Ya, jika kamu berbuat syirik, niscaya gugurlah amalan-amalan kamu dan kamu akan menjadi orang yang merugi. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca Al-Qur'an ada kata-kata orang yang merugi, itu jangan dibandingkan dengan di dunia ini orang jualan dia bangkrut rugi, bukan. Ya, kalau ada kata-kata orang yang merugi dikaitkan dengan akhirat itu artinya dia masuk neraka. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya, jadi rugi di dunia, bangkrut, ditipu orang itu ya masih biasa aja lah ya, jangan dianggap akhir di dunia. Yang penting itu tidak merugi di akhirat. Yang kedua ria. Ini saya kira Bapak Ibu sekalian sudah tahu ya, kalau mengerjakan amal kebaikan ya hanya untuk ria, untuk supaya dilihat ya oleh orang ya, atau sum'ah. Sum'ah itu artinya ingin didengar oleh orang ya. Ya kalau sekarang mungkin ya ingin diketahui melalui medsos gitu ya. Nah, itu juga merupakan amal yang akan hilang ya. Apa namanya disebut juga sebagai syirik kecil ya kata Rasulullah. Apa itu syirik kecil? Yaitu riya. Engkau memberi, jika Allah memberi balasan kepada manusia pada amal-amalannya, jadi nanti pada hari akhirat ya, pada apa namanya pengadilan akhirat itu ya, Allah memberikan semua pahala-pahala terhadap orang yang beramal dulu. Nah kita datang, ya Allah, saya ini kan sudah ini sudah itu. Maka kata Allah, kamu pergi tuh kepada orang yang dulu kamu ketika beramal riya dan ingin dilihat, ya. Kamu mintalah dulu bos kamu beramal ya karena ingin dilihat bos kan, sekarang minta ke bos kamu. Nah, gitulah intinya kan. Seperti itu Rasulullah apa namanya Allah dalam mensikapi orang-orang yang riya ketika beramal. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian ya. Mengungkit-ungkit pemberian ya. Jadi jangan kita sudah beramal demikian banyak ya. Kemudian karena kita emosi, misalnya ada anak ya dari kecil ya, bukan anak kita tentunya. Ya, oh kita bantu, kita sekolahkan ya, dia jadi orang, jadi dokter, jadi macam-macam. Suatu ketika dia menyakiti hati kita. Kemudian keluarlah kata-kata kita itu. Kamu itu kalau tidak saya bantu, kere kamu misalnya gitu ya. Ya, itu langsung itu pahalanya itu hilang. Ya. Jadi ketika kita sudah banyak beramal itu, Allah akan menguji kita. Ya, saya kemarin baru ditelepon sama ibu saya, dia melihat acara di TV ya, katanya Dorce itu selalu ngasih ada acara mungkin infotainment gitu ya barangkali ya, dia memberikan infak kepada seseorang tiap hari gitu kan. Kemudian dia penasaran siapa sih orang ini ya tiap hari datang ke sini dan kemudian diikutilah oleh Dorce ini ya dengan mobilnya gitu kan sampailah pada suatu tempatnya dia ya rupanya rumahnya bagus gitu ya rumahnya kalau orang Jawa bilang itu makrem-makrem gitu ya nah dia kecewa gitu. Nah cuma sampai di situ ya nah ibu saya bertanya bagaimana itu hukumnya ya nah Allah itu sebenarnya sedang menguji dia ya menguji si Dorce ini ya bahwa amal perbuatan yang sudah dilakukan itu dia goyah enggak. Dia ngungkit-ngungkit nggak, dia nyesel nggak gitu. Ya, makanya dalam Islam tidak ada sedekah yang tidak tepat sasaran itu tidak ada. Kita infak sedekah salah, oh orang kaya ternyata yang saya infaki ini ya, ternyata dia orang berpunya. Nah itu tidak ada. Infak itu salah sasaran atau tidak salah sasaran itu letaknya adanya di niat. Kalau niatnya ikhlas lillahi ta'ala itu tepat sasaran. Kalau niatnya yang di luar keikhlasan itu ya seperti riya, seperti macam-macam itu maka itu ya tidak tepat sasaran. Jadi jangan sampai kita kemudian ya, "Lah, kamu ini ternyata orang kaya ya, kamu gitu kan." Dan kemudian menyakiti hati ya dengan orang yang kita bantu itu. 3 perkara yang Allah tidak akan terima penolakan dan tebusan yaitu orang yang durhaka kepada orang tua, ya udah jelas ini ya, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberian, ya. Jadi sudah kita berikan ya sebetulnya sudah ikhlas karena orang itu menyakiti kita atau berbuat yang sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita kemudian mengungkit-ungkit tadi. Dan orang yang mendustakan takdir Allah. Ya. Nah, meninggalkan sholat asar, ini ada hadisnya ya. Ini bisa menggugurkan amal.
Orang yang meluputkan dari sholat asar, maka seolah-olah dia kehilangan keluarga dan hartanya, yaitu tinggal sendiri tanpa harta dan keluarga. Atau dalam hadis yang lain, barang siapa meninggalkan sholat asar, maka sungguh gugurlah amalnya di hari itu. Ya, na'udzubillah ya, jangan sampai ini sholat wajib juga ya. Jadi selain sholat itu wajib ya, kalau ditinggalkan dosa, maka selain meninggalkannya, amalnya yang sudah dilakukan hari itu juga gugur. Ya, at-ta'li, apa itu at-ta'li? Ya, jadi barang siapa yang melakukan at-ta'li kepada Allah ini, maka amalnya hilang. Ya. Apa itu at-ta'li? Ya? Sesungguhnya seorang akan berkata, Allah tidak akan mengampuni terhadap si fulan. Ya. Maka Allah akan berkata, barang siapa beranggapan atasku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, maka sungguh aku telah mengampuni si fulan, dibalik sama Allah. Ya. Dan engkau yang mengatakan seperti itu telah menggugurkan amalanmu. Ini coba perhatikan ya, yang huruf merah. Engkau yang mengatakan seperti itu bahwa itu orang itu kejahatannya luar biasa, Allah nggak akan mengampuni deh kalau dia pun tobat gitu ya. Nah, itu orang yang mengatakan seperti itu, maka bergugurlah dosa-dosamu. Ya, at-ta'li apa? Yaitu ya berkata tentang Allah tanpa ilmu, menyepelekan rahmat Allah dan sebagainya ya. Mencela Rasulullah. Ya, ini sudah jelas ya, hari ini juga sedang rame nih ya. Itu menggugurkan amalan-amalan kita ya. Jangan menggugurkan amal kalian, itu artinya apa? Itu meninggikan suaranya aja ya, membuat tidak sopan di hadapan Rasulullah, itu amalannya gugur. Mendatangi dukun sudah pasti ya, man ata arafan au kahinan ya, maka 40 hari sholatnya tidak diterima. Nauzubillah min dzalik. Wallahu alam ya. Ini masih banyak ya, tapi ini sekedar memotivasi dari teman-teman semua, semoga bisa beramal ibadah sebanyak mungkin ya, supaya memperberat timbangan kita. Ya, wallahu alam. Kalau di sini sudah hampir zuhur ya, mungkin ada waktu sedikit bisa untuk diskusi. Waktu saya kembalikan ke Mas Ari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan ya di chat ya. Coba saya baca. Wah, sepertinya Pak Ari lagi ada kesulitan jaringan, Ustadz. Boleh dilanjut aja dengan mungkin satu pertanyaan sampai azan. Ya. Kalau sudah puasa Senin Kemis, itu artinya dalam sebulan sudah 8 hari. Dia mendapatkan pahala 3 hari dalam sebulan, termasuk salah satu amalan ringan berpahala besar. Apakah tetap berpuasa Ayyamul Bid? Tetap boleh, Pak. Tadi ya, kalau kita, itu kan kita cuma membandingkan saja bahwa 3 hari puasa sama dengan sebulan puasa. Tapi kalau kita masih punya kesempatan, ya dilakukan lagi. Gitu ya. Seperti yang lain-lain ya. Tadi memberi pinjaman itu sama dengan kita berinfak sehari-hari ya. Itu sama nilainya dengan kita sekaligus berinfak 24 juta. Nah, kita infak 24 jutanya iya ya, kalau punya duit ya maksudnya ya. Kita pinjami ke teman juga iya ya. Itu seperti yang dulu dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf ya. Terhadap penduduk Madinah itu sepertiganya dia kasih uang. Sepertiganya lagi dia bebaskan utangnya, sepertiga lagi dia utangi. Gitu ya. Jadi kalau kita masih punya kesempatan ya tetap dilakukan Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau tidak sempat ya puasa 3 hari ya. Apa 3 hari? Mau ya Ayyamul Bid boleh, mau Senin Kemis boleh, mau Daud juga boleh. Ya kalau kita tidak punya kesempatan. Misalnya gini ya. Ini Kemis Anda kemarin ya. Kemudian Jumat, Sabtu, Minggu Ayyamul Bid ini, ya kan? Tapi saya sudah puasa 3 hari. Saya ada acara yang lain nih ya, kebetulan saya diajak makan sama rekanan misalnya kan, saya nggak bisa puasa, ya sudah nggak apa-apa gitu kan. Yang penting 3 hari dalam sebulan itu jangan ditinggalkan ya, termasuk sholat ya. Sholat itu nanti di hadis yang lain Rasul mengatakan 10 rakaat lah sholat, jangan ditinggalkan sholat sunnah ya. Jadi sholat qobliyah ba'diyah ya, kemudian sholat duha, ada sholat malam ya. Kalau kita tidak sempat tidak sempat sholat malam ya diganti dengan sholat tahajud. Sholat duha ya.
Tapi kalau kita punya waktu untuk sholat malam, kita punya waktu untuk sholat duha, ya kenapa kita tidak lakukan? Seperti tadi ya, kita menunggu panglima itu kita tembak gitu ya. Ini ceritanya main game nih Bapak Ibu sekalian bagi yang datang belakangan ya. Saya umpamakan kita dalam hidup ini seperti main game. Jadi kita nembak musuh-musuh kita ya, yang kroco-kroco itu prajurit-prajurit itu nilainya 111 ya. Kalau kita sibuk waktunya terbatas, maka pilih saja yang nilainya besar, misalnya panglimanya atau menterinya atau rajanya gitu kan. Begitu rajanya kita tembak ya, itu nilainya langsung 1 juta ya kan, atau panglimanya kita tembak nilainya 100 begitu. Nah, tapi ketika panglima itu belum muncul ya, kita tetap kan mesti nembak gitu Pak, jangan diem aja nganggur gitu kan, kecuali kita ada kerjaan yang lain. Nah, itulah seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah puasa Yaumul Bid ya atau sudah Senin Kemis pas Yaumul Bid juga boleh dilanjutkan ya. Ini tadi pembahasannya kalau waktunya terbatas. Kan di depan sudah kita jelaskan ya, orang kantoran ini waktunya terbatas, maka cari amal-amal yang produktif itu. Nah, sepanjang Bapak Ibu sekalian masih punya waktu, ya maka dilaksanakan semua Pak tadi. Yang VS itu ya kiri dan kanan itu ya dua-duanya kita lakukan ya, karena itu malah double. Ya, contoh gitu ya. Kita sholat Isya itu kan kita kalau jamaah mendapatkan pahala sholat malam separuh ya, separuh malam ya. Saya sudah sholat Isya, udahlah gitu kan, saya tak nonton TV aja gitu ya. Nah, kalau bisa sholat malam juga kan lebih baik gitu ya. Jadi sholat sunnahnya iya, sholat jamaah Isyanya iya, tapi sholat yang kita lakukan, yang kita bandingkan itu juga iya ya. Misalnya tadi belajar 1 bab ilmu sama dengan sholat 1000 rakaat ya. Ya, sholatnya belajarnya iya, tapi sholatnya tetap juga kita lakukan kalau masih ada waktu, gitu ya. Begitu Bapak Ibu sekalian, ya mohon maaf ya ini kalau di kita sudah zuhur, saya mohon pamit. Tapi kalau Bapak Ibu mau melanjutkan sendiri, kami persilahkan ya. Baik, mungkin ada yang mengganti Mas Ari, siapa Mbak? Iya, saya mewakili Pak Ari karena beliau ada di jalan. Saya masih melihat ada satu yang raise hand untuk pertanyaan, tapi karena udah azan mungkin terserah Ustadz sih, tapi kalau mau ditutup aja. Boleh kalau raise hand langsung ya. Iya, raise hand langsung. Saya buka untuk Ibu Ica, mangga silakan. Saya unmute. Pertanyaannya dibacakan sendiri, Ica. Di unmute dulu Mbak Ica. Ya. Ica bisa di unmute? Atau mungkin kepencet tadi ya? Sambil menunggu Ica, Ustadz, saya boleh tanya kembali ke yang soal kalau kita dihutangin orang itu tadi, ya. Memberi kelonggaran itu. Misalkan dari awal kita udah tahu bahwa orang ini agak kesulitan untuk membayar, untuk mengembalikan yang dia pinjamkan. Apa lebih baik mana? Dari awal kita bilang, ya udahlah ambil aja uangnya misalnya jumlahnya mungkin nggak kita bisa ikhlaskan, atau kita masih tunggu sampai seberapa jauh dianya ini bisa mengembalikan uangnya. Mana yang lebih? Nah, ini karena Ibu sudah tahu bahwa mengutangi itu dengan memberikan jatuh tempo itu bisa bernilai sedekah, Bu. Jangan langsung ditutup ya. Misalnya itu kan ada 2 maksud ya. Satu, kita itu sedekah. Yang kedua, memberikan kesempatan buat dia untuk seberapa besar sih sebetulnya keinginan dia untuk membayar utang-utangnya itu ke kita. Ya. Jadi lebih baik ditangguhkan dulu, Bu. Ya, meskipun kita tahu dia nggak akan sanggup gitu kan. Ya, misalnya kita punya pembantu suka pinjem gitu ya, yang pulang balik gitulah. Ya.
Misalnya dia pinjam, ya kan kembalikan bulan depan, nggak bisa ini udah banyak kebutuhan, ditangguhkan dulu ya sudah ya bulan depan lagi ya, nah gitu Bu, supaya ibu bisa punya kesempatan sedekah 30 hari lah paling nggak gitu. Ya. Tapi kan kemudian kita sudah tahu juga kalau dia agak tertekan ya dengan utang-utangnya kita. Ya. Nah itu nanti ketika sudah 2 kali ya bulan depan gimana Pok misalnya kita kan sudah punya duit belum saya undurin sebulan lagi ya gitu kan. Nah karena dalam hadis ini sampai kedua kali saja Bu ya yang kedua maka setelah itu sama saja ya sudah baru ibu bebaskan. Jadi jangan langsung dibebaskan gitu. Ya ini paling tidak untuk ibu sendirilah saya bisa sedekah setiap hari dengan nilai seperti itu gitu. Baik Ustaz. Karena belum ada pertanyaan lagi, mungkin dari Ica juga belum di unmute. Ustaz Budi Afwan. Ya silakan. Kalau misalnya ada situasi dalam perjalanan waktu, kita nggak tahu kan umur, kemudian dia hilang dan tidak bisa kemudian terkonfirmasi lagi utang tersebut, itu bagaimana dengan kasus seperti itu? Ini kan kasusnya memang tadi semangatnya kan, maaf Ustaz, tadi semangatnya kan kita coba hutangkan dengan harapan ada sedekah. Tapi dalam perjalanan waktu kita nggak tahu. Apakah seminggu kemudian kita nggak tahu kapan terjadinya, dia kemudian dipanggil, dan kemudian tidak ada yang bisa mengkonfirmasi itu hutang itu misalnya. Itu kan jadi kemudian akan memberatkan dia di yaumil akhir nanti pada saat dihisab. Karena ada hutang yang nggak tahu nih bagaimana proses pengembaliannya. Terima kasih. Ini dari kita yang ngutangi ya? Dari kita yang ngutangi kan ya? Jadi melanjutkan yang tadi pertanyaan sebelumnya, kan semangatnya adalah membangun sedekah. Betul. Ya betul. Jadi begini, kalau ini kan maksudnya begini ya, ada dua pihak yang diuntungkan dengan hadis ini, yaitu kesempatan seseorang untuk dia mencari uang untuk melunasi dan kitanya mendapatkan nilai sedekah itu. Nah, tapi kondisinya kalau misalnya orang itu tidak bisa dikonfirmasi, misalnya entah kemana gitu ya. Ya, itu kita belum bisa, Pak. Belum bisa mendapatkan nilai sedekahnya karena apa? Pertama kita sudah pertama itu sudah ada janji belum. Nah, ini makanya dalam Islam muamalah ini harus jelas, ya. Pak, saya pinjam uang. Ya, saya pinjam uang 1 juta misalnya. Kita pinjemi. Nah, kita mesti ngomong baliknya kapan ini. Nah, itu kalau enggak, maka kita nggak bisa dapat yang tadi, Pak. Karena gini, setelah jatuh tempo, baru nilai sedekah itu, argonya itu muncul gitu. Makanya dalam muamalah kita harus ada. Ini kasus ketika orang itu masih ada ya. Sehingga ketika tanpa dikonfirmasi pun, setelah jatuh tempo itu, ya misalnya kita 1 bulan, 1 bulannya orangnya nggak ngembaliin, orangnya juga entah kemana. Itu jalan terus, Pak. Ya, ketika kita sudah memutuskan, ya nilainya kapan pengembaliannya, karena ada nilainya, ada waktunya, ada batas waktunya itu dalam muamalah pinjam meminjam itu. Nah, kemudian apabila tidak terkonfirmasi lagi, tidak ada batas waktu juga, maka kita mendapatkannya nanti di akhirat, ya. Jadi tadi setelah manusia itu dikumpulkan, kemudian ya, gimana kan? Gimana, Pak? Maksudnya kan kejadian muamalah ini mungkin tidak tidak diketahui selain kedua pihak tersebut gitu. Mungkin bagi yang mengutangkan tidak masalah, tetapi bagi yang dihutangkan itu sejauh mana itu bisa dikelirkan pada saat kemudian tidak berkesempatan lagi. Iya, tadi kan saya konfirmasi ya, ini apa dari segi yang mengutang, apa yang diutangi. Kalau dari segi yang utang, ya akhirnya kalau memang dia tidak punya uang atau tidak bisa mengkonfirmasi untuk membayar, ya kita ganti dengan amal perbuatan kita, nanti akan diambil soalnya di akhirat gitu ya. Ya, itu yang tadi saya bilang ya, sebelum kita ditimbang itu ya, setelah clear ditanyakan dulu. Gitu. Gimana? Ya, oke. Iya, jadi misalnya gini ya, kita punya utang. Orangnya sudah meninggal gitu kan.
kan utangnya kepada orang yang meninggal bukan ahli warisnya ya. Ya kan? Ya kita tetap harus membayar ke utangnya, tapi kan sudah terlambat gitu kan. Makanya kalau sudah jatuh tempo itu Pak ya segera atau sebelum jatuh tempo segera dibayar gitu kan. Kalau dia sudah jatuh tempo yaitu tadi ya, kemudian nggak bisa dikonfirmasi ya, kita cari amal yang sebanyak-banyaknya lah gitu ya. Nanti kalau diminta ya kita berikan amalnya kita gitu ya. Dan Allah akan maha adil gitu ya, akan maha adil berapa nilai yang terkonfirmasi utang itu. Makanya hati-hati kalau hutang itu ya, hati-hati kalau hutang ya. Kalau bisa jangan utang lah ya. Tapi kalau pengusaha susah ya utang ya. Jangan utang sama orang ya, utang sama lembaga. Kalau lembaga sudah diasuransikan. Tapi kalau sama orang ya itu kan harus kita tahu bahwa itu nanti ada konsekuensi di akhirat kan. Bahkan tadi orang mati syahid saja ya sampai di gerbang surga itu di stop dulu. Ya itu ada orang yang utang tolong bayar dulu ya. Nah itu ya. Jadi akhirnya dia harus mengembalikan dengan pahalanya begitu ya. Kalau dari orang yang tadi ya mengutangi yang diutangi ya gimana lagi ya, kan susah memang. Ya makanya dalam bermuamalah itu harus hati-hati sekali ya, harus jelas dan sebagainya, dan kita segera supaya kita tidak nanti diambil di akhirat amal kita. Gitu Mbak Natasha ya. Ada yang lain mungkin? Baik Ustadz, terima kasih jawabannya. Mungkin masih ada yang mau bertanya, saya kasih kesempatan sekali lagi. Satu pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, mungkin bisa ditutup aja Ustadz. Sudah waktunya masuk sholat zuhur. Baik, teman-teman sekalian, marilah kita mengakhiri kajian kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita semua diberikan keberkahan dan kesehatan, terutama dalam kondisi COVID-19 ini. Allah lindungi kita semua dari penyakit COVID-19 ini. Dari saya demikian, saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya, monggo silakan teman-teman kalau masih mau reunian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.